Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membeberkan kerja kelompok dari tugas Kapita Selekta dari kelompok 10 dengan judul Takaful an Islamic Insurance Instrument dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwanda dan disusunnya oleh saya sendiri Noval Fajar. Lalu teman saya Muhammad Taufik Mazain, Siti Mariani, Amin Aisyah, dan Muhammad Rinaldi Tifasi. Ya, lalu ada abstrak ya. Konsep takaful berkembang dari kepentingan bersama individu dari era industri awal 1900-an. Hanya 80 juta dari 2,5 miliar orang miskin di dunia yang saat ini dilindungi oleh beberapa bentuk asuransi mikro. Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi juga masih rendah ya. Ditambah sekarang kita sebagai umat muslim yang masih rancu dan ragu dengan kecemasan juga tentang inkonsesi perbankan konvensional dan asuransi sesuai dengan hukum Islam. Ini memungkinkan terciptanya industri baru yaitu takaful yang menawarkan pelindungan risiko dan produk tabungan kepada 1,6 miliar muslim di dunia. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri takaful adalah kesalahpahaman bahwa itu hanya untuk umat muslim. Padahal produk takaful juga telah menarik bahkan komunitas non-muslim pun itu sendiri. Meskipun perbedaan agama dan budaya yang sangat jelas. Meskipun demikian, minat yang ditunjukkan oleh non-muslim dan dukungan umat muslim itu pun tidak cukup untuk mempromosikan kesadaran dan pertumbuhan takaful dan apa yang ditawarkannya. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perkembangan dan pertumbuhan industri nasional dan global. Pendahuluannya, jadi resesi ekonomi dengan cepat menjadi bencana ekonomi dunia. Krisis ekonomi ini merupakan yang terburuk sejak depresi hebat di Amerika sejak pada tahun 1930. Krisis ini membuka peluang baru bagi industri asuransi. Di tengah krisis ekonomi global yang akan datang, Takaful akan terus berkonsentrasi pada pertumbuhan bisnis yang meningkat. Meski menghadapi krisis ekonomi, rendahnya penetrasi pasar dalam peluang asuransi syariah menciptakan peluang yang menarik bagi para pelaku asuransi untuk terus tumbuh dan sejahtera. Dalam Islam, prinsip dasar investasi adalah bahwa imbalan harus disertai dengan risiko. Oleh karena itu, bisnis takaful tidak dapat gagal untuk berinvestasi dalam investasi yang berbasis hutang, memiliki pengembalian investasi yang dijamin atau minimum berdasarkan praktik haram, yaitu seperti kasino atau perusahaan perjudian. Takaful adalah jawaban Islami terhadap konsep asuransi modern, asuransi bebas dari perjudian dan bunga. Nah, penasaran kan asal-usul takaful ya? Ini dari mana gitu? Konsep takaful atau asuransi syariah telah dikenalkan berabad-abad dan dipraktikkan oleh para muhajirin Makkah dan Ansar Madinah. Setelah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu, takaful berasal dari sistem akilah dan diyah, di mana orang-orang dari suku tertentu akan datang untuk menyelamatkan keuangan salah satu anggotanya jika dia menghadapi kewajiban tak terduga seperti membayar uang darah atau diyah. Takafu adalah kata Arab yang berasal dari kata kerja kafal, yang berarti menjaga kebutuhan seseorang atau menjamin satu sama lain. Menurut skema ini, para anggota atau peserta dalam suatu kelompok secara bersama-sama setuju untuk menjamin diri mereka sendiri terhadap kehilangan atau kerusakan. Pengertian takaful. Takaful secara harfiah berarti saling menjamin atau saling menjamin. Di bawah takaful, sumber daya dikumpulkan untuk membayar peristiwa atau kerugian yang secara individual tidak dapat ditanggung oleh anggota kumpulan. Takaful didasarkan pada konsep gotong royong, di mana tanggung jawab penanggung, dan karena itu berbagi keuntungan atau kerugian dari lembaga yang mereka bayar. Maksudnya di mana tertanggung juga penanggung. Maaf. Lalu, nah, takaful ini ada terutama untuk menyebabkan risiko dan untuk meringankan kerugian finansial yang diderita seseorang. Itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengembangan takapul.
Perusahaan takaful pertama didirikan pada 1979, yaitu perusahaan asuransi Islam di Sudan. Nah, sedangkan di Malaysia, perusahaan asuransi Islam didirikan pada tahun 1984. Dan di Timur Tengah, takaful telah berkembang di Arab Saudi, Bahrain, Iran, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Tidak diragukan lagi ada peluang luar biasa untuk takaful di negara-negara barat yang menampung komunitas muslim yang besar. Modus operandi takaful. Takaful secara umum berarti jaminan bersama. Tujuan dasar dari kontrak takaful adalah untuk membayar dana bersama. Operasi praktik takaful diawasi oleh badan independen yang disebut dengan pengawas syariah atau Dewan Kontrak Takaful atau Dewan Pengawas Syariah. Kontrak takaful didasarkan pada prinsip-prinsip mudharabah persekutuan terbatas yang berarti bagi hasil. Konsep tabaruk sumbangan juga tergabung dalam skema hidup takaful. Menurut Osep Divana dan Antoine Srey pada tahun 2009 mengidentifikasi 3 model takaful yang berbeda. Yang pertama ada model mudharabah, yaitu operator takaful tidak mencari keuntungan dari mengelola bisnis, tetapi mencari keuntungan dari bisnis investasi dana takaful di bawah perjanjian mudharabah dengan pemegang polis untuk mengelola dana mereka. Nah, pemegang polis berperan sebagai penyedia dana atau Rabb al-Mal dan mudarib sebagai agen atau wali amanat. Sedangkan model wakalah, operator bertindak sebagai agen pemegang polis dan diberi kompensasi di mana ia berhak atas remunerasi yang diketahui. Biaya agen dirancang untuk meimbangi biaya operasional dan memberikan kompensasi dan memberikan insentif bagi operator takaful untuk memastikan penjaminan yang bijaksana, mengoptimalkan kinerja investasi, meminimalkan biaya operasional dan keadilan di antara peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amini. Selanjutnya, saya Amina Aisyah akan menjelaskan tentang model wakaf wakalah. Bahwa model ini, operator awalnya akan membuat sumbangan untuk mendirikan dana kebajikan yang disebut dana wakaf. Dana wakaf ini dipegang oleh para pemegang saham yang akan kehilangan hak pemiliknya atas wakaf. Donasi yang diterima dari peserta yang mencari perlindungan takaful juga akan disimpan ke dalam dana ini dan jumlah gabungan dananya akan digunakan untuk investasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dari takaful. Nah, keuntungan ini apakah pembebanan biaya dan komisi secara transparan dan bagaimana fitur ini akan membantu Dewan Syariah untuk memutuskan apakah takaful skema ini benar-benar beroperasi secara adil. Oleh karena itu, takaful bisnis memiliki struktur etika eksplisit yang dapat dipasarkan kepada muslim dan non-muslim. Selanjutnya, kegunaan takaful. Kegunaan takaful sendiri yaitu untuk mengasurasikan properti, kendaraan, barang berharga, kesehatan, kecelakaan pada kehidupan. Menurut Divana dan Sreh Antoni tahun 2009, takaful asuransi ditawarkan untuk berbagai kegiatan bisnis, properti, seperti teknik atau konstruksi, kendaraan bermotor, properti, kecelakaan umum laut, kewajiban pribadi, dan medis. Lalu selanjutnya yaitu hambatan dari operasi takaful. Hambatan dari operasi takaful sendiri yaitu karena konsep takaful berasal dari Islam yang salah satu tantangan terbesarnya yaitu dihadapi bahwa takaful sendiri hanya untuk diperuntukkan hanya seorang muslim padahal tidak seperti itu. Batu sandungan lain yang harus diatasi adalah bahwa kekuatan keuangan, stabilitas, dan standar perusahaan asuransi konvensial telah ditetapkan dan diketahui. Bagaimana takaful dan interaksinya dengan skema konvensional? Menurut Moody, total premi takaful akan meningkat menjadi 7 miliar dolar pada tahun 2015. Selanjutnya, beberapa perusahaan takaful terbesar di dunia memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari premi mereka akan datang dari beberapa negara barat pada tahun 2020. Produk asuransi syariah memiliki harga yang mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional. Bisnis takaful bersifat etis dan terstruktur. Hal ini yang menguntungkan para pemegang polis. Asuransi konvensional dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana penanggung berjanji untuk membayar pemegang polis sejumlah uang yang setara dengan terjadinya peristiwa tertentu. Peristiwa yang ditentukan harus memiliki beberapa elemen ketidakpastian tentangnya. Sebagian besar perusahaan asuransi konvensional berinvestasi dalam aset berbunga.
Lalu, apa perbedaan takaful dengan asuransi konvensional? Dalam takaful, prakteknya bebas dari unsur-unsur riba dan unsur-unsur terlarang lainnya dan berkembang di sekitar unsur-unsur mudharabah, tabaru, dan elemen lainnya yang dibenarkan syariah. Sedangkan asuransi konvensional mungkin melibatkan riba dan beberapa elemen lainnya yang mungkin tidak dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam takaful, premi yang dibayarkan diperlakukan sebagai sumbangan atau tabaru dan tabungan atau mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan menimbulkan kewajiban terhadap penanggung dalam suatu hubungan jual beli. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dana pemegang polis menjadi milik pemegang polis secara kolektif dan dikelola oleh pemegang saham pada asuransi takaful. Sedangkan pada asuransi konvensional, semua dana milik perusahaan meskipun pemisahan aset dapat dipertahankan antara pemegang saham dan pemegang polis untuk asuransi tertentu. Lalu, apa tujuan akhir dari takaful? Ketika seseorang memasuki skema takaful, dia tidak seharusnya memiliki niat untuk menghasilkan uang. Niatnya adalah untuk membagikan kekayaannya melalui sumbangan uang atau memberikan uangnya sebagai tabaru terhadap dana yang digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah dan mencapai kemakmuran di dunia dan akhirat. Penanggung konvensional memanfaatkan ketidakpastian dan kepentingan dalam praktik bisnisnya. Takaful dipandang oleh para sarjana Islam sebagai alternatif yang dapat diterima dipandu oleh prinsip-prinsip syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan akhir dari takaful. Untuk membagikan kekayaannya melalui menyumbangkan uang atau memberikan uangnya sebagai tabaru terhadap dana yang digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dan mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Takaful dan retakaful. Alternatif Islami dari konvensional reasuransi berdasarkan konsep yang disetujui sesuai syariah untuk reasuransi, dan perusahaan takaful membayar sejumlah premi kepada perusahaan retakaful sebagai imbalan atas perusahaan retakaful yang memberikan jaminan atas kepastian bahwa perusahaan takaful dilindungi terhadap risiko yang merugikan. Selanjutnya, ada takaful dan pasar global. Takaful adalah area dengan pertumbuhan tercepat di pasar asuransi dunia. Pertumbuhannya 20% hingga 25% per tahun. Validitas pertumbuhan ini dimungkinkan dalam permintaan dan prospek potensi imbalan baik bagi nasabah maupun pengusaha asuransi syariah. Daya tarik bisnis takaful dapat dianggap berasal dari hubungannya pada syariat Islam serta menjadi sistem yang lebih baik dan lebih adil. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Struktur etika takaful berfungsi sebagai cabang dari prinsip-prinsip keadilan dan berbagi beban satu sama lain. Ini akan memperpanjang perlindungan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung atas dasar kemanusiaan. Produk takaful berpeluang diterima oleh keduanya, muslim dan non-muslim, meskipun ada perbedaan agama dan budaya yang jelas. Tampaknya ada kemungkinan bahwa perusahaan takaful akan menarik klien baru dari waralaba asuransi konvensional. Saat ini takaful sedang dipraktekkan sebagai alternatif dari sistem asuransi konvensional. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.